Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh menentukan masuknya bulan dengan cara menghisab atau dengan ilmu falak. Kesepakatan disebut oleh beberapa a'immah. Memang dahulu disebut ada yang menyelisihi dari Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, dari Abu Suraij, dan juga dari Ibnu Qutaibah. Hanya riwayat-riwayat dari mereka ini ada pembahasan, ada kelemahan dari sisi riwayat. Andai kata syah dari tiga orang ini menyelisihi para ulama, ya, telah dinukil kesepakatan setelah itu, maka perselisihan sudah terangkat. Yang ada adalah sepakat para ulama tentang haramnya menggunakan ilmu hisab di dalam menentukan masuknya bulan. Karena itu orang-orang yang menggunakan ilmu hisab di masa sekarang ini untuk menentukan masuknya bulan, mereka telah jatuh di dalam beberapa pelanggaran. Pelanggaran yang pertama, mereka menyelisihi apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu dengan cara melihat hilal. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa dengan musyahadah, dengan menyaksikan. Demikian pula di dalam hadits ini dengan melihat. Jadi siapa yang menggunakan ilmu hisab, ilmu falak dalam menentukan masuknya bulan, dia telah menyelisihi Allah dan Rasulnya. Kemudian pelanggaran yang kedua, orang yang menggunakan ilmu hisab, ilmu falak, ini artinya mereka telah mengganti tuntunan yang disyariatkan oleh Rasulullah, yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tuntunan yang disyariatkan adalah dengan dua hal. Dengan ruqyat hilal pada tanggal 29. Kalau tidak terlihat, maka digenapkan bulan menjadi 30. Ini tuntunan syariat. Jadi siapa yang memakai ilmu hisab, itu artinya dia mengganti dua metode yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Kemudian pelanggaran yang ketiga, mereka menyelisih kesepakatan para sahabat. Sebab tidak ada dari para sahabat Rasulullah SAW yang menggunakan ilmu hisab. Padahal di tengah mereka ada orang-orang yang bisa menghisab. Iya. Ilmu hisab bisa dipelajari. Mereka orang-orang cerdas. Andai kata itu memang bermanfaat di dalam menentukan masuknya bulan, mereka akan mempelajarinya. Tapi mereka tidak mempelajari. Nah, kemudian yang keempat dari pelanggaran, mereka menyelisih kesepakatan ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Qurtubi dan selainnya. Nukilan kesepakatan tidak boleh menggunakan ilmu hisab. Iya. Kemudian pelanggaran yang kelima yang mereka lakukan dengan menggunakan ilmu hisab, ilmu falak ini, mereka masuk di dalam hal yang tidak jelas. Iya. Sebab orang-orang yang menghisab itu sendiri, itu di dalam ukuran hisabnya mereka silam pendapat.
tarekat di dalam ilmu falak atau dalam ilmu hisab, ada metode-metode. Metode yang dipakai belum tentu ketemu dengan metode yang lainnya. Walaupun dalam setahun itu pasti ketemu, tetapi dalam pecahan-pecahannya untuk setiap bulan belum tentu sama. Iya, belum tentu sama. Karena itu, kalau saya terangkan tadi, bahwa orang yang menggunakan ilmu hisab ini, ilmu falak, ini dari orang-orang yang memecah belah di tengah kaum muslimin. Dari perkara yang tidak diperbolehkan. Iya. Dan ini musibah menimpa sebagian orang. Itu berawal dari seorang alim yang keliru di dalam hal ini. Ada seorang ulama di Mesir dahulu, namanya Syekh Muhammad Syakir. Beliau seorang ulama fadil, hanya saja beliau keliru dalam pendapatnya. Dan ini yang diikuti oleh orang-orang belakangan. Ya, adapun para imam sebelumnya telah saya sebutkan, ada nukilan kesepakatan. Ya, kalau dia generasi awal dulu bersilang pendapat, setelah itu sepakat, lalu bersilang pendapat lagi, kesepakatan yang dipegang. Sebab ijma ketika sudah terjalin tidak boleh diselisihi. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda." Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul, telah tampak jelas baginya petunjuk, dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia di dalam kesesatannya, dan kami akan masukkan dia di dalam neraka jahanam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Iya. Kemudian di antara fikih dalam hadis ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu hatta tarawul hilal." Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Ini hadis pembicaranya ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Karena itu jumhurul ulama berpendapat dari hadis ini dan yang semisalnya, bahwa ruqyat hilal di sebuah negeri itu berlaku juga bagi negeri yang lainnya. Berlaku bagi negeri yang lainnya. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Pendapat ini dari sisi adillah lebih kuat, dan dari sisi alasan juga lebih indah. Karena kebersatuan dan kebersamaan kaum muslimin itu dari pokok yang diinginkan di dalam syariat kita. Maka apabila dalam ruqyat hilal mereka satu, maka itu lebih mendekatkan mereka kepada persamaan. Iya. Dan ini pendapat banyak dikuatkan oleh para imam terdahulu, karena memang di masa itu wilayah atau banyak dari wilayah kaum muslimin hanya dipimpin oleh satu orang saja. Masih ada masa kekhilafaan. Iya. Jadi kalau khalifah sudah menetapkan, berlaku juga bagi yang lainnya. Nah, apabila penduduk Mekah sudah melihat hilal misalnya, itu berlaku bagi penduduk Basrah, orang-orang yang berada di Irak. Iya. Dan demikian seterusnya. Baik. Jadi ini pendapat jumhurul ulama. Dan ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa ruqyat hilal di sebuah negeri atau setiap negeri melihat dengan ruqyatnya masing-masing. Iya. Dan ada pendapat yang ketiga mengatakan bahwa ruqyat hilal di sebuah negeri itu dia ikut kepada negeri yang di sekitarnya yang sama dalam matla, di dalam melihat. Kalau dia sama di dalam katulistiwa melihatnya, atau sama di dalam tempat waktu pelihatan, di dalam matla'nya, maka
negeri yang berdekatan mengambil dari yang lainnya. Sama. Iya. Dan ini pendapat yang kedua juga. Dari sisi dalil punya kekuatan. Punya kekuatan. Walaupun pendapat yang pertama lebih kuat. Hanya saja di dalam masalah ini seorang perlu melihat sudut yang lain, bukan dia membahas di sudut fikih saja. Iya. Karena saya telah terangkan tadi bahwa penentuan masuk dan keluarnya Ramadan itu adalah wewenang pemerintah. Iya. Maka kalau pemerintah setempat sudah menetapkan masuknya Ramadan, memberikan keputusan, satu keputusan saja, maka harusnya penduduk negeri mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah. Apalagi kalau pemerintah menetapkan masuknya Ramadan dengan ruqyat hilal. Dengan apa? Ruqyat hilal. Iya. Baik. Tapi kita yang menjadi masalah di sekarang ini, iya. Kadang atau di beberapa tahun yang telah berlalu, ya pemerintah memberikan keluasan. Ya, mereka tetapkan hari Idnya, tapi dia berikan keluasan bagi siapa yang berlebaran di hari lain atau berpuasa di hari sebelum atau setelahnya. Ya. Dan kadang lebih aneh lagi, pernah terjadi kejadian pemerintah pusat menetapkan di hari A, pemerintah daerah di hari B. Semuanya pemerintah. Iya. Bahkan di sebagian tempat, ya kalau ikut keputusan pemerintah pusat, yang berlebaran di hari itu cuma 1 atau 2 orang. Iya. Mana pemerintah daerah di hari lainnya berlebaran. Maka hal-hal yang seperti ini dilihat kondisi dan keadaan. Ya. Tidak diputuskan masalah di atas satu keadaan saja, tapi dilihat kondisinya. Jelas ada ukuran-ukuran. Saya telah sebutkan bahwa ruqyat di sebuah negeri itu berlaku bagi negeri yang lainnya. Itu satu. Kalau mungkin diamalkan, diamalkan. Kemudian yang kedua, harusnya kalau pemerintah sudah menetapkan puasa dengan ruqyat hilal, maka kewajiban kita adalah mengikuti pemerintah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ukuran yang penting dipegang di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abu Hurairah riwayat Abu Daud atau riwayat At-Tirmidzi, "As-shaumu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tadhahun." Puasa itu adalah hari di mana manusia berpuasa. Dan berbuka adalah hari di mana manusia berbuka. Dan Idul Adha adalah hari di mana manusia menyembelih. Iya, jadi ikut kepada kebanyakan manusia itu juga dari maqasidus syariah. Dari maksud pensyariatan. Kita ikut kepada kebanyakan manusia. Iya. Jadi dilihat keadaan-keadaan ini, dengan 3 hal ini seorang menimbang, dan insyaallah taala akan memudahkan, ya, di dalam memandang kondisi yang terjadi sekarang ini. Dan ini memang termasuk musibah di negeri kita. Iya. Tiap tahun berselisih, berbeda pendapat. Ya, hampir setiap tahun. Dan ini termasuk musibah. Ya. Dan sebagaimana yang saya terangkan tadi, andai kata pemerintah menegaskan dan mengambil wewenang penetapan masuknya Ramadan, tidak memberi izin kepada yang lainnya, maka pasti akan tercipta kebaikan di tengah kaum muslimin. Iya. Wallahul musta'an. Baik. Kemudian di sini dari hadits ini juga penjelasan tentang ruqyat hilal. Ini menunjukkan bahwa ruqyat hilal itu, ya, apabila sudah dilihat oleh penduduk negeri, berlaku bagi yang lainnya. Berapa orang kadar melihatnya? Apakah harus banyak orang?
Ya. Jawabannya bahwa hilal itu ketika dilihat, ya, cukup oleh satu orang saja, maka itu sudah syah, dijadikan sebagai sandaran untuk masuknya bulan Ramadan. Iya. Dan ini berdasarkan hadits Ibnu Umar, riwayat Abu Daud. Beliau berkata, "Tara'an nasul hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Fa shama wa amara an-nasa bi siyamihi." Kata beliau, manusia saling melihat hilal. Ya, berusaha melihatnya. Kata Ibnu Umar, saya melihat hilal itu, saya kabarkan kepada Nabi. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintah manusia untuk berpuasa. Jadi ruqyat hilal yang dilihat oleh Ibnu Umar sendiri itu diterima oleh Nabi sebagai pimpinan negara. Iya. Jadi masuknya Ramadan itu cukup dengan ruqyat satu orang. Adapun keluarnya Ramadan, sebagian ulama mensyaratkan dua orang. Berdasarkan hadits Abu Dar, riwayat Imam Ahmad dan selainnya, fa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru. Apabila ada dua saksi muslim memberikan persaksian, maka puasalah dan berbukalah kalian. Jadi ukuran puasa dan berbuka kalau ada dua saksi. Ya, ini hadits asalnya berlaku umum, cuma sudah diperkecualikan oleh hadits Ibnu Umar dimasuknya bulan. Maka kata mereka di akhir keluarnya bulan, hadits ini tetap berlaku. Disyaratkan berapa? Dua saksi. Disyaratkan dua saksi. Ya. Nah, ini pendapat yang sebenarnya cukup kuat. Hanya saja, ya, ada kelemahan dari sisi hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Apabila sudah syah di awal bulan dengan satu orang, maka tidak ada hal yang melarang di akhir bulan dengan satu orang juga. Tapi karena adanya hadits ini, mungkin pendapat yang lebih indah kalau kita katakan bahwa kalau di akhir bulan apabila dilihat oleh dua orang, maka itu lebih sempurna. Itu lebih sempurna. Iya. Baik. Jadi saya simpulkan bahwa untuk masuknya bulan Ramadan cukup dengan ruqyat satu orang. Adapun keluarnya Ramadan, ya satu orang boleh, tapi sempurnanya dua orang. Sempurnanya adalah apa? Dua orang. Ya, dan ini sekali lagi pembahasan dari sisi fikihnya. Ya, dari sisi peradilannya belum tentu. Sebab di hukum pengadilan ketika pemerintah menetapkan, ya, menerima persaksian ini melihat hilal atau tidak, kadang, ya, sebagian pemerintah mengambil pendapat yang lain. Kalau misalnya pemerintah menetapkan masuk dan keluarnya bulan harus dua saksi, maka diharuskan dua saksi. Itu yang diamalkan. Sebab hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Hukum seorang qadhi itu mengangkat segala persilangan pendapat. Iya. Jadi kalau hakim sudah menjatuhkan hukum, itu yang diterima, itu yang dilaksanakan. Yang dilaksanakan walaupun ada pendapat yang lain. Ya, dan ini fungsinya pemerintah, fungsinya pengadilan. Ya, pemegang power, pemegang keputusan, agar supaya manusia tidak berselisih. Ya, mereka menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Baik. Kemudian di riwayat berikutnya kata beliau, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Ya. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman. Qala haddatsana Abu Usama, namanya Hammad bin Usama Al-Kufi. Qala haddatsana Ubaidullah ibn Umar Al-Umari. An-Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Iya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadan. Fadaraba bi yadayhi. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bulan Ramadan. Maka beliau pukulkan kedua tangannya. Beliau berkata, syahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Thumma qada ibhamahu fi tsalitsa. Jadi beliau menyebut bulan Ramadan, kemudian Nabi pukulkan tangannya. Beliau katakan bulan itu begini, begini, dan terakhirnya beliau bilang begini, 3 kali.
Yang pertama dan kedua dibuka seluruh jarinya. Dan yang ketiga digenggam ibu jarinya. 1. Berarti bulan itu berapa? 29 hari. Iya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, akan datang nanti riwayat keumuman orang-orang Arab waktu itu ummiyah, tidak menulis, tidak membaca. Iya, tidak menulis dan tidak membaca. Jadi mereka kalau ingin mengetahui jumlah bulan, iya, dia tidak pakai hitungan 1, 2, 3, 4. Ya, sekarang bulan berapa? Oh, sudah mendekati kepalan 10 jari. Ya. Nah, dan disebutkan sebagian a'immah penghafal hadis. Ya. Tapi tidak bisa menghitung. Jadi kalau kambingnya mau dimasukkan, ya, dipakai batu. Masuk 1 kambing, keluar 1 batu. Terus keluar. Ya, kalau masih ada batu yang sisa, itu menunjukkan masih ada kambing yang apa? Belum masuk. Ya. Masih ada kambing yang belum masuk. Nah, jadi andai kata ilmu hisab ini dipakai, ya, dan memang menjadi perhitungan, maka akan diarahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghisab. Ya. Dan ini pengabaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menegaskan keharusan menentukan masuknya bulan hanya dengan ruqyat hilal saja, atau menyempurnakan bulan menjadi apa? 30 hari. Kata beliau, "Fasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihatnya, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu 30. Kalau ternyata mendung bagi kalian, maka genapkan jumlah bulan itu menjadi 30 hari. Nah, di sini kalimat faqduru ditafsirkan, yaitu digenapkan menjadi berapa? 30 hari. Iya. Subhanallah, hadits ini, ya, sudah diucapkan dari masa Nabi. Berjalan di masa para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tidak ada yang memakai hadits ini dijadikan sebagai dalil bolehnya menghisab. Tiba-tiba datang ahli hisab belakangan. Mereka membawakan dalil-dalil. Ya, luar biasa ya. Ada ayat Al-Qur'annya. Ada dalilnya dari ayat Al-Quran. Ya, tentang ilmu hisab. Atau bolehnya menghisab masuknya Ramadan. Dan termasuk yang mereka pakai, yang merupakan sumber tumpuan mereka sekarang ini, adalah hadits ini. Faqdurulah. Katanya perkirakanlah. Iya. Coba ikuti Dewan Isbat itu. Kalau ada orang yang pakai hisab, pasti hadits ini dia pakai. Iya. Dan ini dari kejahilan. Dari kejahilan. Sebab hadits ini sudah ada dari 3 generasi, tidak ada yang memahami seperti itu. Itu sudah cukup menunjukkan kamu keliru dalam memahaminya. Faqduru, al-qadar itu mempunyai beberapa makna dalam syariat atau dalam dari sisi bahasa, punya beberapa makna. Iya. Al-qadar bisa bermakna diperkirakan, al-qadar bisa bermakna dipersempit, al-qadar bisa bermakna kedudukan. Iya. Derajat, al-qadar bisa bermakna penakdiran. Ada mana-mana secara bahasa. Sekarang mana-mana ini tidak jelas mau diambil kemana. Ada riwayat yang memperjelaskannya. Riwayat ini mengatakan faqduru lahu 30. Ya. Kadarkanlah kepada 30. Maka kadar di sini sudah ditentukan sudah maknanya. Ketika disebut 30, artinya bulan itu digenapkan menjadi 30. Dibatasi hanya menjadi berapa? 30. Itu makna al-qadar. Jadi bukan disuruh menghisab. Mereka terjemah faqdurulah, perkirakanlah, artinya hisablah, kira-kira. Ini keliru dalam memahami. Faqdurulah itu artinya genapkan bulan menjadi 30. Iya. Dan ini akan datang riwayat-riwayat yang lebih tegas lagi. Saya akan bacakan nanti. Kita akan melewati nanti riwayat-riwayatnya. Iya.
Kemudian kata beliau rahimahullah, wa haddatsani Ibnu Numair. Ya. Ibnu Numair namanya Muhammad bin Abdullah Ibnu Numair. Qala haddatsana Abi. Ya, ayahnya Abdullah bin Numair Al-Hamdani Al-Kufi. Qala haddatsana Ubaidullah, yaitu Ubaidullah bin Umar bihadzal isnad. Wa qala fa in gumma 'alaikum faqduru 30. Kalau mendung terhadap kalian, maka genapkan 30. Nahwa hadits Abi Usama, mirip dengan hadits Abu Usama. Wa haddatsana Ubaidullah bin Sa'id, Ubaidullah bin Sa'id Al-Yashkuri An-Naisaburi. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id, yaitu Al-Qattan, an Ubaidillah, yaitu Ubaidullah bin Umar bihadzal isnad. Wa qala, dan beliau berkata, wa dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan, faqala asy-syahru 29. Asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Iya. Kata beliau, bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Ramadan. Kemudian beliau berkata, bulan itu 29 hari. Dan bulan itu begini dan begini dan begini. Berarti 29 hari atau berapa? 30 hari. Jadi kalau tidak 29 hari, berarti bulan berapa? 30 hari. Iya. Dan memang ada beberapa riwayat. Iya. Mungkin sebagiannya akan kita baca, tapi di sebagian riwayat Al-Bukhari, Nabi mengatakan bulan itu begini, begini, dan begini. Ini berapa? 29. Kemudian beliau berkata, begini, dan begini, dan begini. Ini berapa? 30 hari. Jadi bulan kadang 29 hari, kadang berapa? 30 hari. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qala faqduru la wa lam yaqul 30. Kalau di riwayat Yahya bin Sa'id dari Ubaidullah, itu faqdurulah, perkirakanlah. Tidak ada penyebutan 30. Kemudian kata beliau, wa haddatsani Zuhair bin Harb, Abu Haytham An-Nasa'i, qala haddatsana Ismail. Iya, Ismail ibn Ulayyah. An Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani, An-Nafi' an Ibnu Umar. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama asy-syahru 29. فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. Ya. Kata beliau, sungguhnya bulan itu 29 hari. Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan jangan kalian berbuka sampai kalian melihat hilal. Ini jelas sekali ya. Ya, kalau sudah 29 hari belum boleh seorang berpuasa. Artinya belum boleh dia menganggap besoknya tanggal 1. Iya. Dan belum boleh dia berbuka. Nah, boleh dianggap, oh ini 29, berarti Ramadan sudah selesai, besok sudah Syawal. Nah, nggak boleh. Nggak boleh dia menganggap besoknya bulan baru, kecuali kalau dia sudah melihat hilal. Iya. Kalau hilal terlihat, nggak apa-apa, 29 bulan. Tapi kalau bulan tidak terlihat atau hilal tidak terlihat, maka kata Nabi, fa in gumma 'alaikum faqdirulah. Kalau mendung terhadap kalian, maka genapkanlah. Digenapkan menjadi 30 hari. Iya. Kemudian kata beliau, wa haddatsani Humaid ibnu Mas'ad al-Bahili. Iya. Ini Al-Basri, orang Basrah. Qala haddatsana Bishr bin Mufaddal. Nah, beliau juga dari Basrah. Qala haddatsana Hammad wa huwa ibnu Alqamah. An-Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syahru 29 fa idza ra'aytumul hilala fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'afsiru fa in gumma 'alaikum faqduru lah. Bulan itu 29 hari. Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Dan apabila kalian melihat hilal, berbukalah kalian. Apabila mendung terhadap kalian, genapkanlah jumlah bulan. Kemudian kata beliau, wa haddatsani Harmalah bin Yahya. Sudah berlalu ya, Tujibi al-Misri. Qala akhbarana Ibnu Wahab. Ya, Abdullah bin Wahab. Qala akhbarani Yunus bin Yazid al-Laili, an Ibn Shihab, ni az-Zuhri. Qala haddatsani Salim ibn Abdullah.
Ya, Salim bin Abdullah bin Umar. Ini putra dari Ibnu Umar. Anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Sungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu, wa idza ra'aitumuhu fa'afsiru, fa in gumma 'alaikum faqdurulah." Apabila kalian melihatnya, yaitu melihat hilal, berpuasalah kalian. Dan apabila kalian telah melihat hilal itu, berbukalah kalian. Apabila mendung terhadap kalian, maka genapkanlah jumlah bulan. Kemudian kata beliau, wa haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naisaburi, wa Yahya bin Ayyub Al-Maqabiri, wa Qutaibah bin Sa'id, Qutaibah bin Sa'id Al-Baglani Al-Thaqafi, wa Ibn Hujr, Ali bin Hujr. Qala Yahya bin Yahya akhbarana wa qala al-akharuna haddatsana Ismail وهو ابن جعفر ابن جعفر بن أبي كثير المدني عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة. Bulan itu adalah 29 malam. Iya. Kalau dikatakan 29 malam, itu artinya malam bersama harinya. Kalau dikatakan 29 hari, itu berarti hari bersama apa? Bersama malamnya. La tasumu hatta tarahu. Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Wa la tuftiru hatta tarahu. Dan jangan kalian berbuka sampai kalian melihat hilal. Illa yughamma alaikum. Kecuali kalau mendung terhadap kalian. Fa in gumma alaikum faqdurulah. Kalau mendung terhadap kalian, maka genapkanlah bulan itu. Iya. Kemudian kata beliau, wa haddatsana Harun ibn Abdullah. Ya, ini Al-Hammal. Qala haddatsana Rawh ibn Ubadah. Iya, Al-Basri. Qala haddatsana Zakaria ibn Ishaq Al-Makki. Qala haddatsana Amr bin Dinar. Ini dari ulama Mekah. Annahu sami'a Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ibnu Umar berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahru hakada wa hakada wa hakada." Wa qabada ibhamahu fi tsalitsah. Bulan itu begini, begini dan begini, dan pada yang ketiga beliau genggam ibu jarinya. Iya. Baik. Perhatikan di sini ya, Imam Muslim, Masya Allah, beliau membawakan hadits Ibnu Umar dari banyak jalur. Jadi murid Ibnu Umar banyak. Bukan cuma Nafi' saja. Ada riwayat Nafi', riwayat Salim. Iya. Setelah kita baca tadi riwayat dari Amr bin Dinar, dan sebelumnya dari riwayat Abdullah bin Dinar. Iya. Kemudian beliau bawakan lagi riwayat murid yang lainnya. Kata beliau, haddatsana Hajjaj bin Syair, Hajjaj bin Yusuf. Qala haddatsana Hasan ibn Ashyaf, ini Hasan bin Musa. Qala haddatsana Syaiban, itu Syaiban ibn Abdurrahman. An Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Kata beliau, qala wa akhbarani Abu Salama. Ya, biasanya kalau bahasa seperti ini wa akhbarani, biasanya si rawi meriwayatkan dari buku riwayat. Dalam buku riwayatnya banyak riwayat, salah satunya ini. Wa akhbarani Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Annahu sami'a Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul asy-syahru 29. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan itu 29 malam. Kata beliau, haddatsana Sahl bin Utsman. Iya, Al-Kindi. Qala haddatsana Ziyad bin Abdullah Al-Bakkai. Ya, Al-Amiri. Sebentar, Al-Bakkai. Beliau ini dari Kufah. Nah. Baik. Kata beliau, an Abdul Malik Ibn Umair. Juga dari Kufah, an Musa bin Talha Al-Madani, an Ubaidullah bin Umar radhiyallahu anhum an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-syahru hakada wa hakada wa hakada 10 wa 10 wa 9. Bulan itu begini dan begini dan begini, yaitu 10, 10, 9.
Artinya 29. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa haddatsana Ubaidullah ibnu Musa al-Anbari al-Basri. Qala haddatsana abi wa haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari al-Basri. Qala haddatsana abi, yaitu Mu'adz bin Mu'adz al-Anbari. Qala haddatsana Syu'bah bin al-Hajjaj an Jabala bin Suhaim ya al-Kufi. Qala sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syahru kadza wa kadza. Bulan itu begini dan begini. Wa saffaqa bi yadayhi marrataini bi kulli asabi'ihi wa naqas fi as-saffati ats-tsalitsah. Iya, ibham al-yumna wal yusra. Jadi alhamdulillah. Jadi beliau berkata bahwa bulan itu begini dan begini dan begini. Iya. 2 kali beliau berbuat. Nah, dengan seluruh jarinya beliau renggangkan. Kecuali pada yang terakhir, beliau merenggangkan 1. Direnggangkan ibu jari kanan atau kiri. Rawinya di sini tidak atau ragu di dalamnya. Ya, baik. Ini sudah riwayat yang ke-6 ya, dari murid Ibnu Umar yang berbeda. Kemudian kata beliau, wa haddatsana Muhammad bin Musanna, ya Abu Musa al-Anazi. Nah, Al-Basri. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Ini yang diberi lakab Gundar. Qala haddatsana Syu'bah bin Hajjaj Abu Bistam al-Basri. An Uqbah bin Hurais. Ya. Uqbah bin Hurais Kufi. Qala sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syahru 29. Bulan itu 29. Wa tabbaqa Syu'batu yadayhi 3 marrat wa kasara al-ibhama fi ats-tsalitsah. Dan Syu'bah mencontohkan 2 tangannya 3 kali. Syu'bah ini rahimahullah bisa menghitung. Tapi ini riwayat karena Nabi mencontohkan seperti itu, dia juga seperti itu di dalam mencontohkannya. Iya. Dan beliau genggam ibu jarinya pada yang ketiga. Nah. Kemudian wahsibuhu qala asy-syahru 30. Kemudian beliau berkata juga bulan itu 30. Lalu beliau renggangkan jarinya, 2 telapak tangannya berapa kali? 3 kali. Wa tabbaqa kaffaihi 3 mirar. Baik. Ini sudah riwayat yang ke-7. Dari murid Ibnu Umar. Jadi 7 sudah murid Ibnu Umar. Sekarang murid yang ke-8. Kata Imam Muslim, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad, qala haddatsana Gundar, Muhammad bin Ja'far an Syu'bah ibn al-Hajjaj, wa haddatsana Muhammad ibn Musanna, Abu Musa al-Anazi, wa Ibnu Bashar, namanya Muhammad bin Bashar, dua-duanya dari Basra. Qala haddatsana Ibnu al-Musanna, qala Ibnu al-Musanna haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Syu'bah al-Aswad bin Qais, Aswad bin Qais Kufi. Qala sami'tu Sa'id bin Amr bin Sa'id annahu sami'a Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yuhaddits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummatun ummiyah. Ini hadits Ibnu Umar yang lain. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummatun ummiyah." Sungguhnya kami ini adalah umat ummiyah. Umat yang ummi. Apa itu ummi? Ini bahasa ya dinisbatkan kepada ibunya. Sebab anak ketika dia lahir keluar dari ibunya, dia bisa menghitung dan menulis? Tidak bisa menghitung dan tidak menulis. Kan begitu? Karena itu dikatakan ummiyah. Dan ini ditafsirkan oleh Nabi. La naktubu wa la nahsubu. Kita tidak menghitung dan tidak menulis dan tidak menghitung. Iya. Ini hadits pengabaran dari Nabi. Ya, jangan ada yang berkata lah, oh kalau begitu umat Islam tidak perlu belajar menulis. Tidak perlu belajar menghitung. Ini keliru ya. Ya, sebab ini bukan perintah dari Nabi, ini pengabaran. Pengabaran. Ya. Sama ketika Nabi mengatakan bahwa dirinya anak Ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah anak Ibnu Abdul Muttalib. Anaknya Abdul Muttalib. Dari keturunan Abdul Muttalib.
Apa arti ucapan Nabi ini? Ini artinya pengabaran. Bukan artinya kita semua disuruh bernasab kepada Abdul Muttalib, tidak. Atau mari kita rame-rame menjadi anaknya siapa? Abdul Muttalib. Nah, kan begitu. Ini pengabaran. Jadi bedakan ya. Sebagian orang nggak paham pendalilan. Ketika Nabi mengabarkan badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing lagi sebagaimana awal mulanya. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Ya, ini pengabaran dari Nabi bahwa orang kalau dia berpegang dengan agama di akhir zaman, manusia menganggapnya aneh, biarkan aja. Ya, tapi ini bukan perintah. Jangan sampai ada yang memahami, oh kalau begitu saya pulang, ya. Saya tinggalkan semua tetangga, keluarga. Saya ingin menjadi orang asing saja di tengah manusia. Supaya saya dapat pahala. Ini keliru ya dalam memahami. Iya. Maka harus paham hadis dengan pemahaman yang benar. Jelas ya? Maka yang memahami bahwa umat Islam tidak mengajarkan menulis dan membaca, ya serta menghitung, itu hanya orang-orang kafir saja. Di sini kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan seperti ini? Ini pengabaran ya, dari sisi penjelasan hukum syar'i. Bahwa hukum syar'i di masalah masuk dan keluarnya bulan itu terkait dengan ruqyat hilal. Tidak ada kaitannya dengan menulis dan menghitung. Dan ini nas tegas sekali menunjukkan bahwa hisab, ilmu falak itu tidak ada hubungannya di dalam agama kita. Iya, dengan masalah masuk atau keluarnya bulan. Iya. Jadi Nabi tegaskan, inna ummatun ummiyah. Kami adalah umat ummiyah. Kami tidak menulis dan tidak menghitung. Iya. Dalam masalah yang seperti ini, tidak perlu tulisan dan tidak perlu hitungan. Sebab yang menjadi patokan, kata beliau, asyahru hakada, wahakada, wahakada. Bulan itu begini, dan begini, dan begini. Di ketiganya, beliau genggam ibu jarinya. Berarti berapa? 29. Wasyahru hakada wa hakada wa hakada. Kemudian beliau ulangi lagi. Dan beliau katakan bulan itu begini, begini dan begini. Apa artinya? Yakni tamama salasin, yaitu genap 30 hari. Jadi bulan ya, sederhana saja, 29 hari atau 30 hari. Iya. Demikian. Ini hadis bantahan yang sangat kuat. Iya, untuk orang-orang yang menggunakan ilmu falak atau ilmu hisab dalam menentukan masuknya bulan Ramadan. Baik. Ya, ilmu falak dan ilmu hisab kalau hanya dipakai untuk mengira-ngira itu tidak ada masalah. Misalnya pemerintah ingin membuat kalender tahunan. Ya, namanya kalender tahunan ada perkiraan. Itu tidak ada masalah, pakai ilmu hisab, ilmu falak tidak ada masalah. Ya. Tapi itu cuman perkiraan saja. Ya. Tidak dipakai. Yang dipakai adalah apa? Yang dipakai nanti ketika bulannya sudah genap 29 hari Sya'ban baru melihat hilal. Kalau terlihat hilal baru dihitung benar atau tidak. Perkiraan di kalender itu. Dan ini yang berlaku di negara-negara Islam yang menerapkan hukum apa? Hukum syariat dengan meruqyat hilal di Saudi Arabia, ya. Dan di selainnya. Mereka punya kalender tahunan. Sudah ada tanggal merahnya. Tapi begitu lihat di ruqyat hilal, tidak kelihatan, yang merah itu menjadi tanggal kerja lagi. Iya. Jelas ya? Atau yang merah tetap libur tapi tidak ada yang berpuasa. Tidak ada yang berpuasa. Mereka tunggu ketentuan puasa itu dari pemerintah. Dan pemerintah menetapkan melalui Mahkamah Agung. Iya. Melalui Mahkamah Agung. Tidak ada yang berani. Ya, siapa yang membuat keputusan menyelisih pemerintah? Ya. Itu pasti ketangkap. Ya. Pasti akan diberikan sanksi yang berat. Sebab memecah belah kaum muslimin. Ya, kalau sekarang, Masya Allah. Kalau kita di Indonesia. Ya. Sudah jelas-jelas menyelisihi. Ya. Sudah jelas-jelas membuat perpecahan di tengah umat. Ya, dibiarkan saja. Dan ini dari kerusakan demokrasi. Ya. Dari kerusakan apa? Demokrasi. Ya, ini yang diinginkan. Ya, dianggap pada demokrasi itu ada kebaikan, padahal tidak ada kebaikannya. Akhirnya membuat lancang orang-orang yang tidak ada akalnya.
diliput oleh media. Itu tiap tahun itu pasti diliput 2 kelompok sesat. Ya. Apakah dia berpuasa 2 hari sebelumnya atau berlebaran 2 hari sebelumnya? Satu kelompok di Sumatera sana. Iya. Tarekat. Dan satu kelompok lagi, iya. Ada orang-orang yang tidak beres akalnya di wilayah Sulawesi Selatan di sana yang pakai pirang-pirang itu. Iya. Ini memang orang-orang yang tidak memiliki akal yang waras, yang lurus. Iya. Bayangkan menentukan masuk keluarnya bulan melalui pasang surutnya air laut. Ya, jadi masuk keluarnya bulan Ramadan dengan melihat pasang surut air laut. Ya. Ini kalau yang seperti ini tidak ditegasi oleh pemerintah, akan lahir lagi yang seperti itu. Ya, akan berapa lama? Nah, karena itu dari fikih Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika Subaik ibn al-Asal atau ibnu Asal bertanya tentang mutasyabihat Al-Quran, ya, padahal dia di negeri lain, langsung diminta oleh Ibnu Umar datangkan ke Madinah. Kamu Subaik? Iya benar. Kata Umar, tukang cambuk. Dicambuk dia sampai pingsan. Setelah itu dipenjara, diobati lukanya sampai sembuh lukanya. Ya, dihadapkan lagi depan Umar. Ya. Umar berkata tukang cambuk. Datang lagi tukang cambuk, dicambuk lagi sampai pingsan. Penjara lagi sampai selesai lukanya. Balik lagi. Tukang cambuk. Sampai 3 kali. Keempat kalinya begitu dia sembuh, sudah depan Umar. Umar berkata tukang cambuk. Sebaik baru berbicara. Ya Amirul Mukminin, kalau engkau ingin membunuh saya, perbaiki cara membunuhnya. Ya. Tapi kalau kamu menginginkan pemikiran yang di kepalaku hilang, ya, saya persaksikan itu sudah hilang dari saya. Maksudnya saya sudah bertobat. Nah, itu yang diinginkan oleh Umar. Ya, kata Umar, ya silakan pulang ke negerinya. Tapi jangan sekali-sekali ada yang duduk bersama orang ini. Dia pulang ke negerinya, kalau dia datang ke pasar langsung bubar itu orang-orang yang kumpul. Ya. Nah, ini orang yang berbuat kesalahan, subhanallah, di masa Umar. Karena itu agama terpelihara, terjaga. Kalau sekarang, ya, zindik pun berbicara mencela agama pun di depan umum tetap saja ditokohkan. Ya, tetap saja ditokohkan. Dan ini musibah yang menimpa umat. Musibah yang menimpa umat. Dan ini karena peradilan tidak tegas. Iya, peradilan tidak tegas. Andai kata penegakan hukum itu tegas, semuanya pasti akan berjalan, baik keamanan akan tercipta di tengah manusia dan agama manusia akan terjaga. Iya. Baik. Jadi selesai sudah pembahasan hadits Ibnu Umar ini. Ya. Kemudian beliau berpindah, ya masih menyebutkan riwayat-riwayat tambahan dari hadits Ibnu Umar. Kata beliau, haddatsani Muhammad bin Hatim bin Maimun. Qala haddatsana Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, an Sufyan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Iya. Anil Aswad bin Qais. Nah, itu Sufyan, ya, di riwayat Bukhari dan Muslim itu kalau ada Sufyan itu harus jeli orangnya. Mungkin dia Sufyan Ats-Tsauri, mungkin Sufyan Ibnu Uyainah. Tapi kalau di Sahih Muslim gampang saja menentukan. Kalau dia di urutan sanad Imam Muslim, dia di urutan kedua dari guru Imam Muslim, berarti itu Sufyan Ibnu Uyainah. Kalau dia di urutan yang ketiga, berarti Sufyan Ats-Tsauri. Mudah kalau di Sahih Muslim. Sekarang di urutan ketiga. Muslim berkata Muhammad bin Hatim dari Ibnu Mahdi dari Sufyan. Berarti di urutan ketiga. Berarti dia adalah Sufyan Ats-Tsauri. Anil Aswad bin Qais bihadzal isnad. Walam yadhkur lisyahri tsani 30. Baik. Kemudian kata beliau haddatsana Abu Kamil Al-Jahdari. Abu Kamil Al-Jahdari namanya Fudail ibn Husain Al-Basri. Qala haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad. Ini juga dari Basrah. Qala haddatsana Al-Hasan bin Ubaidillah. Iya. Ini orang Kufah. An Sa'ad ibn Ubaidah
Sa'ad bin Ubaidah Sulami juga dari Kufa. Qala annahu sami'a Ibnu Umar radhiyallahu anhu rajulan yaqul. Ya, Ibnu Umar mendengar seorang lelaki berkata, "Al-lailata lailatun nisf." Malam ini adalah malam pertengahan. Iya. Malam ini adalah malam pertengahan. Qala lahu, "Wa ma yudrika anna al-lailata an-nisf?" Maka kata Ibnu Umar, "Dari mana kamu tahu bahwa malam ini adalah malam pertengahan? Sudah di pertengahan bulan." Iya. Apa hujjah kamu? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha." Padahal saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa bulan itu begini, begini dan begini. Beliau berisyarat dengan jari jemarinya 10 dua kali. Ya, wa hakadha. Ya, begini ya, begini, begini yang 30. Kemudian begini dan begini dan begini. Tapi yang ketiganya, asyara bi asabihi kullaha wa habasa aw khanasa ibhamahu. Beliau isyaratkan 10 jarinya, hanya saja ibu jarinya beliau renggangkan atau beliau ibu jarinya beliau apa? Beliau genggam. Ya. Ini sama ya. Tapi terdapat di sini bagaimana keadaan para sahabat. Kalau dia melihat ada hal yang mungkar, dia tegur. Ya, ditegur dengan adillah, dengan dalil. Saya mendengar Rasulullah bersabda begini. Nah, selesai sudah ya riwayat-riwayat dari Ibnu Umar. Perhatikan ya bagaimana Imam Muslim dari Ibnu Umar, beliau membawakan riwayat hampir 10 murid Ibnu Umar yang meriwayatkan. Ya, dan ini memberikan ketenangan bagi orang yang membaca hadis ini. Iya. Dan itulah nikmatnya ilmu riwayat. Karena itu ahli hadis kalau mereka membawakan riwayat, keyakinan mereka terhadap riwayat berbeda dengan orang awam. So mereka punya pengetahuan jalur-jalur riwayat. Iya. Dengan rawi-rawi yang menyambung kepada Nabi, seakan-akan ia sedang mendengar Nabi bersabda seperti itu. Iya. Ini keistimewaan para ulama ahli hadis. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mengerti ilmu riwayat. Ya. Beda keyakinannya. Apalagi orang yang sembarangan ambil hadis. Ya, sekarang ini dengan banyaknya fasilitas internet dan sebagainya, banyak orang yang menyebarkan hadis-hadis palsu. Ya, tidak tahu dari mana dia dapat kalimat itu. Ya, akhirnya dia bumbuhi Rasulullah bersabda, dikeluarkan oleh Muslim. Ya. Muslim siapa? Muslim bin Hajjaj, bukan Muslim dari kaum muslimin. Ya. Muslim dari kaum muslimin. Ya, ini ya sembarangan ya. Sama dengan ahlul bidah di masa ini. Sedikit-sedikit dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf. Abdul Razzaq siapa? Ya. Semua orang namanya Abdul Razzaq. Allah kan Ar-Razzaq, ya kan? Abdul Razzaq adalah artinya apa? Hamba Allah Ar-Razzaq. Berarti kita semua Abdul Razzaq nama kita. Ya. Jadi sedikit-sedikit dikeluarkan oleh Abdul Razzaq. Ya. Di kalangan ahli maulid ada haditsnya. Man aqama mauludi halat lahu syafaati. Akhrajahu Abdul Razzaq. Ya. Siapa yang menegakkan maulidku, halal untuknya syafaatku. Dikeluarkan oleh Abdul Razzaq. Ya. Ini tidak ada haditsnya di dalam apa? Musannaf Abdul Razzaq. Iya. Baik. Sebagian masyayikh kita, Syekh Abdullah Al-Bukhari berkata, saya sudah baca Musannaf Abdul Razzaq bukan 2, 3 kali, 4 kali, banyak kali saya baca. Selesai khatam. Enggak ada hadis itu pernah melekat di ingatan saya. Andai kata ada hadis itu, pasti akan saya hafalkan. Sebab itu hadis unik. Iya. Hadis yang apa? Unik. Nah, baik. Jelas ya? Dan ini kita membaca buku-buku hadis yang seperti ini termasuk keindahan dan manfaatnya. Kita mengambil pelajaran. Ya. Bagaimana gemar seorang itu mendengar riwayat hadis. Ya, sebab seorang penuntut ilmu kalau disampaikan kepadanya ilmu, dia tanya apa dalilnya. Nah, itu seorang penuntut ilmu, gemar dengan dalil, cinta kepada hadis. Ya. Dia tidak terlalu banyak ya, terpikat dengan ucapan-ucapan orang, perkataan-perkataan orang. Kadang manis ucapannya, tapi belum tentu itu apa? Semakna dibenarkan di dalam syariat.
Ya, dibenarkan di dalam syariat. Ya. Karena itu yang paling indahnya kalau seorang mengenal Al-Quran, dia mengenal hadits Rasulullah, kemudian dia mengenal ucapan ulama di dalam memahami ayat-ayat dan hadits itu. Ini orang yang paling beruntung. Dia pasti akan memiliki hikmah yang paling kuat. Ya, lautan mutiara akan ada di lisannya dan di dalam dadanya. Kalau dia sudah kuasai Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dia tidak perlu kepada puisi-puisi para pujangga. Ya, syair-syair orang yang tidak menentu. Ya, dia cukup membaca Al-Quran dan hadits Rasulullah, terdapat segala keindahan di dalamnya. Setelah menjelaskan hadits Ibnu Umar, penulis rahimahullahu taala Imam Muslim berpindah membawakan hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, hadits Abu Hurairah mirip dengan hadits Ibnu Umar. Kata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naisaburi qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhri an Ibnu Shihab Az-Zuhri an Sa'id bin Al-Musayyab Al-Makhzumi Al-Qurashi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sa'id bin Musayyab ini tokoh para imam tabi'in. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilala fasumu, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, fa in gumma 'alaikum fasumu 30 yawman." Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Dan apabila kalian melihat hilal, berbukalah kalian. Dan apabila mendung terhadap kalian, maka puasalah 30 hari. Ini hadits Abu Hurairah, jelas sekali. Kemudian kata beliau, haddatsana Abdurrahman bin Salam Al-Jumahi. Haddatsana Abdurrahman bin Salam Al-Jumahi. Bacanya Salam ya. Iya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, seluruh nama yang Salam itu dibaca Salam, ditasydid. Kecuali 2 nama saya. Dibaca Salam, 2 nama. Jadi cukup hafal 2 nama ini yang tidak ditasydid, yang lainnya pasti ditasydid. Yang pertama Abdullah bin Salam, sahabat. Dan yang kedua Muhammad bin Salam Al-Baikandi, guru Imam Al-Bukhari. Ya, makanya di sini Abdurrahman bin Salam Al-Jumahi. Qala haddatsana Ar-Rabi' yani Ibnu Muslim an Muhammad bin Ziyad, ini Muhammad bin Ziyad Al-Jumahi. Ya. Karena dia meriwayatkan dari Abu Hurairah. Kalau Muhammad bin Ziyad meriwayatkan dari Abu Umamah, dia Al-Alhani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gummiya 'alaikum fa akmilul adad." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Kalau mendung terhadap kalian, ya, tertutupi terhadap kalian, ya, tertutupi ini mungkin karena awannya mendung, ya, dan mungkin karena cuaca ya. Ya, mungkin kalau kita di Indonesia awan tertutupi itu kita karena mendung saja. Tapi kalau di tanah Arab sana, ya, kadang mendung bukan karena awan. Karena apa? Karena debu. Angin berhembus kencang, debu. Tidak kelihatan langit itu. Jangankan langit. Iya. Yang di sekitar kita saja itu remang-remang. Ya, lebih dahsyat kadang daripada hujan lebat. Ya, kita kalau hujan lebat masih kelihatan jarak beberapa meter. Ya, kalau ini debu yang sangat kencang kadang, ya, dalam jarak dekat tidak kelihatan. Biasanya orang berhenti, nggak berani melanjutkan perjalanan. Nah, baik. Jadi kalau ada kondisi yang seperti ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah fa'akmilul adad, sempurnakan jumlah bulan menjadi 30 hari. Kemudian kata beliau, haddatsana Ubaidullah bin Mu'ad. Qala haddatsana Abi, yaitu Mu'ad bin Mu'ad Al-Ambari. Qala haddatsana Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam an Muhammad bin Ziyad Al-Jumahi. Qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gummiya 'alaikum asy-syahr fa'uddu 30. Puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya. Apabila tertutupi bulan itu terhadap kalian, maka hitunglah bulan menjadi 30 hari. Kemudian kata beliau, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman, qala haddatsana Muhammad bin Bishr al-Abdi, qala haddatsana Ubaidullah bin Umar al-Umari an Abi Zinad
Abdullah bin Dakwan, Anil A'raj Abdurrahman bin Hurmuz, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu qala, dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-hilal. Faqala, maka beliau berkata, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, fa in ughmiya 'alaikum fa'uddu 30." Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Dan apabila kalian melihat hilal itu lagi, maka berbukalah kalian. Jadi di awal bulan melihat, berpuasa. Di akhir bulan melihat, maka berbuka. Fa in ughmiya 'alaikum, kalau tertutupi terhadap kalian, fa'uddu 30, maka genapkanlah apa? Menjadi 30 hari. Iya, Masya Allah ya. Ini hadits Ibnu Umar, hadits Abu Hurairah dengan berbagai riwayatnya, berbagai lafadznya. Ya, kalau kita baca, pemahaman kita satu pasti. Hal yang meyakinkan bahwa masuknya bulan dan keluarnya bulan semuanya ditentukan dengan ruqyat hilal. Dan ruqyat hilal dilakukan di tanggal 29. Kalau hilal terlihat, maka besoknya sudah Ramadan. Malam itu sudah Ramadan, besoknya sudah berpuasa. Kalau hilal tidak terlihat karena mendung atau yang semisalnya, maka bulan digenapkan menjadi berapa? 30 hari. Dan lusanya otomatis masuk tanggal berapa? Tanggal 1. Selesai. Ini kesimpulan hadits-hadits dan riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di sini. Baik. Sudah mendekati waktu salat asar. Insyaallah ta'ala kita sambung nanti setelah salat asar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.